سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hamba kekasih Allah, hari ini kita berada betul-betul di pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah. Ngaji kita petang ini tadi request Ustaz Abu Hamid, tapi belum masuk pula ke dalam. Saya baca satu doa tadi. Saya bilang itu aja lah kaji, nanti tolong catatkan. Dari kitab Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. 3 hal penting dalam hidup kita, insya Allah kita akan bahagia. 3 hal penting yang membuat kita bahagia. Yang pertama, keberkahan. Keberkahan dari semua urusan. Waktu berkah, keberkahan waktu, keberkahan harta, keberkahan diri, keberkahan semua urusan. Apa itu berkah? Diambil dari kata barakah yang maknanya sesuatu bertambah. Tapi bukan bertambah buruk, bertambah baik. Kaitan pula kita sekarang berada pada tahun baru hijrah. Kita ingin semuanya bertambah baik. Baik-baiknya apa? Baik dalam sisi ibadah. Barakah, kebaikan yang bertambah untuk mematuhi Allah. Hadiah dari keberkahan itu, insya Allah kita akan dapatkan jannah. Untuk urusan-urusan di dunia, keberkahan ini kita mampu melakukan apapun walaupun sedikit. Allah cukupkan kita untuk melakukan apapun. Misalnya Bang Haji Dedi lah enak. Penghasilannya anggaplah penghasilannya 50 juta, ya kan? Anggap aja 50 juta, padahal lebih dari itu kan, Bang? Ya kan, 50 juta kan. Dengan 50 juta tuh cita-citanya banyak, Pak. Ya, tapi dengan 50 juta dia bisa beli Fortuner, bisa kebun sawit 60 hektar, bisa ya kan, bisa balik haji ya kan. Tapi ada satu orang dia tak punya penghasilan, tapi dia bisa juga melakukan yang sama. Mungkin penghasilannya 5 juta, tapi dia bisa juga bolak-balik Mekah, anak-anaknya soleh, rumahnya juga punya, kebunnya taklah 60 hektar, 4 hektar coba kebunnya, tapi apa-apa dia cukup untuk melakukannya. Dua-duanya berkah, tapi keberkahan yang lebih dahsyat, yang sedikit tapi dia cukup untuk melakukannya. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, berkah itu menurut hitungan manusia tak bisa, tapi Allah bisakan dia untuk melakukannya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan ini yang selalu kita katakan, barakallahu fiik, ya kan? Selalu itu berkah Allah Ta'ala kepada kamu, berkah istri. Tapi berkah istri itu bukan maksud istri ditambah, kan? Kan maknanya kan ditambah, tapi bukan istri ditambah. Punya istri betapa baik, Pak. Tapi kalau mau tambah pun tak apa-apa juga. Pak Said mau nambah? Ya kan, tahu aja. Biasa kalau dari situ kalau 1 masih rendah tuh, Pak. Dari situ minimal 3. Maksudnya 3 apa? 3 kali berdoa ya. Bang Teguh bisa 3 juga, Bang. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu makna berkah. Yang kedua, yang kita harap di atas yang menjadikan kita bahagia, satu lagi adalah kita dapat sayangnya orang-orang di antara orang-orang dekat dengan kita. Sayangnya orang ini yang kita inginkan gitu. Tidak, orang tak membenci kita. Ada timbal balik perhatian di antara sama kita. Ketika kita sulit, sayangnya diwujudkan dengan takziah. Ketika kita bahagia, orang sayang sama kita, terucapkan dengan tahniah. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan yang ketiga, Nabi SAW spesialkan sayangnya, tapi sayangnya orang soleh. Biarlah tak dapat sayangnya orang-orang dekat dengan kita, tapi dapat sayangnya orang soleh, maka akan dapat 3 hal yang 2 hal sebelumnya. Kalau udah dapat sayangnya orang soleh, kita akan dapat berkah, akan dapat cinta yang lain. Jadi sayang orang soleh ini, siapa di antaranya? Sarang para ulama, sayangnya para orang-orang pilihan. Maka dengan 3 ini, Nabi SAW berdoa. Apa doanya, Pak? Ada satu lagi. Yang keempat, rezeki
yang Allah cukupkan untuk melakukan kebaikan. Saya ulangi, satu, keberkahan dalam semua urusan. Yang kedua, rezeki yang Allah berikan. Terbalik tadi, rezeki yang Allah berikan untuk kehidupan kita cukup untuk melakukan apapun, dia halal lagi baik. Yang ketiga, dapat cinta orang-orang baik di antara kita. Yang keempat, cinta orang-orang soleh. Kalau sudah cinta orang soleh, insya Allah yang tiga sebelumnya akan ngikut. Sehingga Nabi menguntaikan doa ini, Pak. Disebutkan ini doa masuk kampung. Sebenarnya bukan doa masuk kampung. Doa-doa kita ketika kita berada di satu tempat. Di tempat yang baru, di kampung yang baru, di negeri yang baru, dengan kawan-kawan yang baru, dengan keadaan yang baru. Baik baru, ini tahun baru, kan? Maka doanya boleh kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Siapa bisa ngulang? Pak Said, Pak Said. Artinya tadi kan, ya Allah berkahilah kami di sini. Di sini, di kampung ini, di tempat kita, di rumah kita, semua keadaan kita. Allah mabarik lana fiha. Fiha kan fihaza, di sini, di tempat kita, dalam keadaan di kampung, kantor kita, di mana-mana. Warzuqna janaha, dan rezeki kepada kami. Janaha itu sebenarnya kebun. Kan kebun, tapi kita di sini kan kebun kita Bang Riau. Ya kan? Rezeki dari tempat kita ini, rezeki apa? Berbuat amal soleh, Pak. Baru wahabib ahliha, kasih sayang orang semua. Ini kadang kita duduk sini ada juga orang hasad sama kita. Matilah kau, kata dia. Ini hasad orang ini. Rasulullah pun Allah Ta'ala turunkan ayat untuk berlindung dari hasad. Tapi ini kita tak hasad orang yang kita perhatikan, tapi kita berharap sayangnya orang-orang di sekitar kita. Baru yang keempat, sayangnya orang-orang soleh dari lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, kepada kita semua. Pasti kapal doa nih? Kapal? Hah? Udah keluar 4 bulan, ngapal doa kampung. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wahabib ahliha wahabib solihi ahliha ilaina. Saya kisahkan sedikit pengalaman saya tentang doa ini. Tahun 2002 saya jadi dapat kepercayaan kerja pertama itu di supervisor di PT Sinar Mas Group. Waktu itu PNS gaji 750, awak dan 2.400.000. Kerja saya apa, Pak? Khusus untuk supervisor bagian humas. Jadi ke Indah Kiat, Satria Perkasa Agung, macam-macam perusahaannya. Ada 8 anak perusahaan. Hafal dulu saya namanya. Dan mesti jalan seluruh desa yang ada kawasan konsesi HTI, hutan tanaman industri. Sampailah satu kampung. Bolehlah saya cakap kampungnya, nah. Mudah-mudahan orangnya masih hidup. Nama kampungnya Dusun Merampai. Tahu Dusun Merampai di mana? Desa Sukajadi. Dekat betul dengan kampung Sepahat. Ada orang Sepahat sini? Sepahat, Desa Sukajadi, Dusun Merampai. Kampung Iyet Bustami. Kampung Iyet Bustami Sukajadinya. Desa Sepahat, sebelahnya Dusun Merampai. Masuklah di Dusun Merampai itu, ceramah lah, kan ceramah pengembangan masyarakat. Dalam ceramah itu saya nih agak lain masuk kampung nih. Habis maghrib ke Isya di rumah kepala dusun. Kami setelah Isyanya tunda karena musafir kan. Nanti kita setelah Isyanya di mes saja, di mes PT Indah Kiat. Dia grupnya kalau salah Satria Perkasa Agung apa grup SPA. Nengok air minum, nengok semua yang dihidangkan masyarakat. Masyarakat ini dia tak suka dengan perusahaan. Saya kan bagian dari perusahaan. Walaupun apa nanti Bapak Ibu mau, tapi mereka tak suka. Karena kan tanah ulayat, dijadikan hutan tanaman industri, mereka maunya sawit. Tapi ini mesti jadi HTI atau HTR. Mereka tak mau, tak suka. Lalu saya baca doanya, Pak. Nah, perwakilan dari perusahaan terus bilang, silakan Dad, ngomong. Waktu itu udah panggil Ustaz dulu kan? Pak Bert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kepala dusun, Pak RT semuanya, kami dari perusahaan menyampaikan terima kasih atas sambutan, menyampaikan beberapa program.
sebelum kita ada acara ini, saya pimpin doa boleh? Boleh, kata Pak Kadus. Ayo kita baca sama. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib aliha wa habib solihi ahliha ilaina. Tiba-tiba Pak, gelasnya air kopi yang di depan saya itu berpisah antara hitam dengan jernihnya. Yang hitamnya di atas, yang beningnya ke bawah. Memutar, berubah dia. Langsung saya lihat. Kawan saya, dosen asik tuh, Profesor Nofrizal. Dia duduk di belakang. Dia tim dari universitas yang dampingi kami, konsultannya. Tak jadi dia minum, diambilnya pulpennya 2, diambilnya benda itu ditaruhnya keluar. Benda itu kalajengking kuning, kalajengking putih yang ada di dalam gelas. Gelas saya, air kopi berubah jadi hitamnya ke atas, putihnya ke bawah. Langit-langit ini tak terasa lagi. Tak ada geli. Saya ngomong aja terus. Dikasihlah kerupuk makan. Kue-kue tak makan. Kerupuk makan, kue-kue tak makan. Minum air putih, saya ambil dalam tas saya ada air putih. Keluar dari rumah tuh, selesai acara, langsung kepala dusunnya ditepuk punggung saya. Pam. Di mana belajar Pak? Bertuah ya katanya. Tak ada belajar di kampus Mas. Bertuah katanya. Apa bertuah? Apa tak nak minum? Katanya. Nah, kan ada air putih. Sampai kami di mes, baru masuk mes, ada anjing sebesar anak sapi baru lahir. Itu kaget langsung. Tapi sekali masuk kaget, masuk hilang anjingnya. Mulai berbaring kawan yang Profesor Nofrizal tadi langsung menjerit. Oh, menjerit. Diipit-ipit lah dada. Ternyata Pak, kampung itu bertuah Pak dengan ilmu-ilmu sihirnya. Yang dia tepuk punggung saya tadi, pam, di mana belajar katanya. Karena tak jadi minum, ternyata itu racun. Dan dalam air minum yang teman satu ada kalajengking putih sebesar ini ya. Itu racun mungkin untuk orang Belanda dulu. Taruhnya ke bawah. Tak jadi minum. Itulah di mana belajar. Ternyata tepukan di punggung saya ini, mulai dari hari berikutnya sampai 2 bulan berikutnya, setiap hari saya pusing. Setiap hari pusing. Setiap hari pusing. Akhirnya kemana lah? Saya rukyah sendiri tak jadi, tak berhasil. Masuk saya Satria Nusantara Pak. Ikut ke Satria Nusantara belajar pelatihan setelah. Tapi karena pelatihannya malam berdadu dengan sholat isya, cuman sampai jurus 11 saya berhenti. Pengendalian keras masih belum masuk pengendalian lunak. Berhenti saya. Satu hari dengan teman-teman kata ayah saya, "Nah, kepala saya pusing terus." Kata saya, amalkanlah doa itu terus. Nanti ayah bantu doa. Engkau bangun tengah malam nanti mandi, kemudian doa sungguh-sungguh. Baca doa itu balik. Sedang saya baca doa itu, doa, ternyata Pak di punggung saya ini ada satu yang keluar seperti geli gitu. Geli. Tidak ada yang keluar. Saya gini kan, teman kos-kosan saya terus asik kita tuh, Suprianto namanya. Cuk, tengok belakang. Rupanya lipat Pak, yang keluar dari badannya. Tapi bentuknya sihir semua. Setelah itu baru saya telepon ayah saya. Ayah saya guru saya kan. Guru ngaji saya, dia bilang, benda itu nak menghantam jantung, tapi karena kita berzikir, dia tak masuk, tak kuat. Kita pula zikir, kita tak sungguh-sungguh, dia tak keluar. Akhirnya setelah kita sungguh-sungguh keluar. Inilah berkah salah satu doa tadi. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Hijab-hijab keburukan Allah akan lihatkan. Ini bukan ngarang cerita Pak, ini asli. Siapa mau doa ini, besok bawa ayam hitam, bawang putih Pak. Dan itu kita sembelih, makan masing-masing. Enggak, itu kan kalau di kampung lah. Ini doa ini bisa ditemukan dalam kitab Mu'jam Al-Awsat Imam At-Tabrani. Yuk kita baca sekali lagi. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Amin rabbal alamin. Keberkahan dalam semua urusan, rezeki yang Allah cukupkan, kebaikan orang-orang kepada kita, dan cinta orang-orang soleh kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Siapa sudah hafal? Antum belum apa lagi? Ada. Ini mau doa nih Pak. Dahsyat nih Pak. Dahsyat. Saya tersesat di Banten, doa ini juga. Tersesat saya di Banten tahun 2004. Adalah mobil profit yang nolong saya balik. Ini doa
doa ini dahsyat, Pak. Tapi syaratnya yakin. Habis berdoa, entah ya atau tidak, oh tak bisa. Misalnya doa, entah tidak, entah ya terima atau tidak. Masa Allah Ta'ala diragukan? Jangankan Allah Ta'ala, Pak Direksi aja, Pak Tengku sama Pak Said diragukan. Pak tolong saya nanti ya. Tapi kalau Bapak mau tolong, mana jadi dia nak tolong kita? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah perhatian. Nanti doanya saya share. Bang Haji ya? Saya share dengan Bang Haji berdua deh. Bang Haji Tengku Irawani, pembimbing haji saya dulu. Maksudnya sama-sama dibimbing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.